Sampai saat ini yang masuk di kami ada tapi baru 2 orang. Langsung heboh. Manajer Timnas Indonesia sekaligus Kombes Polri Pak Sumarji ambil langkah berani yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan putuskan usut tuntas dan buru sampai dapat para buzzer dan bandar yang diduga kuat menggerakkan ujaran kebencian serta perpecahan di Timnas Indonesia. Siapkan hukuman super berat mulai dari denda ratusan juta hingga ancaman penjara 10 tahun. Demi membuat suasana supporter Timnas kembali kondusif dan tegakkan keadilan untuk sepak bola nasional, jadi 3 harapanku. Di sisi lain, memang Pak Sumarji dengan tegas berikan peringatan keras kepada buzzer perusak Timnas Indonesia yang bikin fans terpecah. Simak berita selengkapnya berikut ini. Benar-benar biadab dan bikin geram. Federasi AFF emang bangsat. Gak hanya wasit dan ofisial pertandingan yang tunjukkan ketidakadilan, yakni tanpa malu berikan kartu merah kontroversial dan penalti gaib yang tidak masuk akal. Bahkan dengan jelas membiarkan pemain Filipina sikut keras pemain Timnas Indonesia Hoki Caraka sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Semua ini jadi alasan masuk akal. Kenapa Timnas Indonesia tidak perlu lagi pedulikan piala remeh AFF? Yang jelas-jelas tidak bersahabat dan terus-menerus membahayakan pemain Garuda tanpa ada tindakan tegas dari federasi, yang seolah membiarkan kekacauan ini terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini menjadi alasan logis Indonesia memang harus keluar dari federasi AFF? Temukan jawabannya di sini. Langsung hebohkan publik tanah air. Tak disangka ternyata ada fans Vietnam yang benar-benar waras dan berpikir rasional dibandingkan pembenci Timnas Indonesia yang sibuk lempar ujaran kebencian. Dengan sangat berani berikan saran mengejutkan untuk Timnas Indonesia, agar segera melupakan turnamen sampingan tak bergengsi seperti AFF. Dan sebaliknya fokus sepenuhnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang jauh lebih penting dan membawa kebanggaan internasional. Semuanya langsung dibuat kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa justru dukungan dan kesadaran datang dari rival daripada sebagian pendukung sendiri? Simak ini dia penjelasan mendetailnya. Ini baru top Marco top. Saat sebagian fans Timnas Indonesia terbelah hingga bikin gaduh gara-gara turnamen bodoh AFF yang tak lagi berarti apa-apa. Kapten Timnas Garuda J. Itzes dengan kejujuran yang mengejutkan berikan pernyataan tegas tentang supporter Timnas Indonesia. Mengungkap hal yang selama ini tak pernah diungkapkan siapapun. Membuat fans Garuda langsung terdiam takjub dan bertanya-tanya. Apakah ini saatnya kita semua berhenti ribut dan mulai bersatu untuk fokus pada tujuan yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yes, alhamdulillah mantap gak jadi sedih. Kabar gembira yang benar-benar mengejutkan kini menghampiri Garuda. Meskipun Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 dan membuat banyak fans merasa kecewa berat, media ternama Asia ini secara tak terduga justru ungkap fakta menggembirakan yang bisa bawa harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan sebuah laporan eksklusif tentang 5 pemain muda potensial yang siap naik level ke tim senior dan berpeluang membuat Garuda melambung tinggi di turnamen besar mendatang. Wah, ini mantap! Apakah ini pertanda era kejayaan baru Timnas Indonesia mulai terlihat di depan mata? Temukan siapa saja mereka dan simak fakta bahagianya di sini. Kejutan besar, kabar gembira yang tak terduga kini menghampiri Timnas Indonesia. Meskipun gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 yang membuat banyak fans kecewa, fakta mengejutkan justru muncul dengan dampak positif besar bagi Rafael Struijk, di mana kegagalannya di turnamen tersebut malah menjadi berkah luar biasa yang menguntungkan kariernya di klub Brisbane Roar dan membuka peluang lebih besar untuk bersinar di kompetisi internasional. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana hal ini malah bawa keuntungan besar bagi Timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langsung heboh. Manajer Timnas Indonesia sekaligus Kombes Polri Pak Soemarji ambil langkah berani yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan putuskan usut tuntas dan buru sampai dapat para buzzer dan bandar yang diduga kuat menggerakkan ujaran kebencian serta perpecahan di Timnas Indonesia. Siapkan hukuman super berat mulai dari denda ratusan juta hingga ancaman penjara 10 tahun. Demi membuat suasana supporter Timnas kembali kondusif dan tegakkan keadilan untuk sepak bola nasional, jadi 3 harapanku. Di sisi lain, memang Pak Soemarji dengan tegas berikan peringatan keras kepada buzzer perusak Timnas Indonesia yang bikin fans terpecah. Simak berita selengkapnya berikut ini. Manajer Timnas Indonesia sekaligus Kombes Polri Soemarji mengungkapkan keprihatinannya atas narasi ujaran kebencian dan adu domba yang marak di media sosial. Tagar seperti hashtag #STYOut dan hashtag #EricOut yang ramai setelah kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dinilai kontraproduktif dan mengancam persatuan para pendukung Timnas. Soemarji diharap meminta pihak berwenang untuk segera menindak tegas para buzzer dan bandar yang diduga menggerakkan opini publik dengan narasi provokatif. Menurutnya hal ini tidak hanya merusak solidaritas supporter, tetapi juga dapat mengganggu fokus Timnas Indonesia dalam mengejar target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Soemarji menegaskan bahwa situasi ini harus segera diluruskan. Ia meminta agar publik berhenti membenturkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pelatih Timnas Shin Tae-yong. Ini harus diluruskan. Kita harus membuat narasi yang bagus. Kritik boleh, tetapi tolong jangan benturkan Pak Erick Thohir dengan Coach Shin Tae-yong. Keduanya adalah elemen penting bagi kemajuan sepak bola Indonesia, kata Soemarji. Ia mengapresiasi kerja keras Erick Thohir yang telah menunjukkan komitmen besar dalam membangun PSSI. Di sisi lain, Soemarji juga memuji dedikasi Shin Tae-yong yang terus bekerja gigih untuk mengembangkan Timnas Indonesia. Saya tahu betul Pak Erick memperjuangkan PSSI. Saya juga ada di Timnas, jadi saya tahu Shin Tae-yong bekerja dengan sangat luar biasa. Tidak ada alasan untuk memecah belah atau meragukan kinerja mereka, tambahnya. Soemarji menekankan bahwa kegagalan di Piala AFF tidak boleh dijadikan alasan untuk bertindak gegabah seperti mendesak pergantian pelatih atau membangun narasi konflik di tubuh federasi. Ia menegaskan bahwa STY harus tetap diberi kepercayaan penuh untuk melanjutkan tugasnya, sementara Erick Thohir juga harus terus memimpin PSSI dengan visi strategisnya. Menurut saya, posisi Shin Tae-yong harus dipertahankan. Evaluasi dan perbaikan tentu diperlukan, tetapi memintanya mundur hanya karena hasil di Piala AFF adalah langkah yang kurang bijak, tegas Soemarji. Ia juga mengajak seluruh supporter Timnas untuk bersatu kembali demi mendukung perjuangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah lolos ke panggung dunia. Soemarji mengimbau agar semua pihak, terutama supporter, berhenti menyebarkan narasi adu domba yang justru merusak atmosfer positif di sekitar Timnas. Jangan mengadu domba. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan kita masih panjang dan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung Timnas bersama-sama, pungkasnya. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, Soemarji optimistis Timnas Indonesia mampu melangkah lebih jauh dan mencapai cita-cita besar untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Persatuan dan dukungan positif dari supporter adalah kunci keberhasilan Garuda di masa depan. Benar-benar biadab dan bikin geram. Federasi AFF emang bangsat. Gak hanya wasit dan ofisial pertandingan yang tunjukkan ketidakadilan, yakni tanpa malu berikan kartu merah kontroversial dan penalti gaib yang tidak masuk akal. Bahkan dengan jelas membiarkan pemain Filipina sikut keras pemain Timnas Indonesia Hoki Caraka sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Semua ini jadi alasan masuk akal. Kenapa Timnas Indonesia tidak perlu lagi pedulikan piala remeh AFF? Yang jelas-jelas tidak bersahabat dan terus-menerus membahayakan pemain Garuda tanpa ada tindakan tegas dari federasi.
yang seolah membiarkan kekacauan ini terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini menjadi alasan logis Indonesia memang harus keluar dari Federasi AFF? Temukan jawabannya di sini. Turnamen ASEAN Cup 2024 kembali memunculkan kontroversi, kali ini dengan insiden yang menimpa striker muda timnas Indonesia, Hoki Caraka. Sang pemain harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami cedera serius akibat perlakuan kasar dari pemain lawan pada laga terakhir fase grup melawan Filipina Sabtu lalu. Hoki Caraka yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-52 menggantikan Rafael Struijk yang cedera, hanya bertahan hingga injury time babak kedua sebelum harus ditarik keluar. Pergantian mendadak ini awalnya menimbulkan tanda tanya, namun akhirnya terungkap penyebabnya melalui unggahan Instagram kekasih Hoki, Jessica Rosmaurena. Dalam unggahannya, Jessica menjelaskan bahwa Hoki mengalami cedera parah di bagian pipi akibat sikutan keras dari pemain belakang Filipina. Cedera tersebut menyebabkan luka dalam hingga Hoki harus segera dilarikan ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dia disikut kencang banget sama pemain Filipina sampai pipinya luka dalam dan harus dijahit, ungkap Jessica. Dia langsung demam dan menggigil, takut terjadi sesuatu dengan kepalanya makanya langsung ke rumah sakit, tambahnya. Perlakuan kasar ini menambah daftar panjang keputusan kontroversial yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Selain insiden cedera Hoki, laga ini juga diwarnai kartu merah kontroversial, penalti yang dinilai tidak jelas, serta sejumlah keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Timnas Indonesia yang tampil dengan semangat tinggi harus menerima kekalahan dari Filipina akibat gol tunggal yang dicetak melalui penalti oleh Bjorn Christensen. Keputusan memberikan penalti ini pun menuai kritik karena dianggap tidak sahih. Kekalahan dari Filipina memastikan langkah Garuda terhenti di fase grup ASEAN Cup 2024. Dengan hanya mengantongi 4 poin dari 4 pertandingan, timnas Indonesia finish di posisi ketiga grup B di bawah Vietnam dan Filipina yang lolos ke semifinal. Kegagalan ini menambah catatan buruk Indonesia di ASEAN Cup menjadi yang kelima kalinya tersingkir di fase grup sejak turnamen pertama kali digelar pada 1996. Perlakuan kasar terhadap pemain, wasit yang dianggap tidak kompeten, dan keputusan kontroversial semakin mempertegas pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme penyelenggaraan ASEAN Cup oleh AFF. Insiden seperti ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola pertandingan yang tidak hanya merugikan tim tetapi juga membahayakan keselamatan pemain. Terlepas dari hasil di ASEAN Cup, para penggemar timnas Indonesia diminta untuk tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Turnamen ini bukanlah prioritas utama bagi PSSI maupun pelatih Shin Tae-yong yang lebih fokus pada upaya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa di kualifikasi zona Asia, peluang Garuda untuk mencetak sejarah masih terbuka lebar. Mari jadikan pengalaman pahit di ASEAN Cup 2024 sebagai motivasi untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya. Timnas Indonesia butuh dukungan penuh untuk mengejar mimpi besar mereka di panggung dunia. Ini baru top Marco Top. Saat sebagian fans timnas Indonesia terbelah hingga bikin gaduh gara-gara turnamen bodoh AFF yang tak lagi berarti apa-apa. Kapten timnas Garuda J. Itzes dengan kejujuran yang mengejutkan berikan pernyataan tegas tentang supporter timnas Indonesia. Mengungkap hal yang selama ini tak pernah diungkapkan siapapun. Membuat fans Garuda langsung terdiam takjub dan bertanya-tanya. Apakah ini saatnya kita semua berhenti ribut dan mulai bersatu untuk fokus pada tujuan yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kapten Timnas Indonesia J. Itzes memberikan pandangannya yang tegas soal dukungan luar biasa dari supporter Timnas Indonesia. Saat ini beberapa pendukung justru terpecah hingga menimbulkan kegaduhan hanya karena hasil di turnamen sekelas AFF yang menurut banyak pihak bukan prioritas utama. J berbagi cerita tersebut dalam wawancara di podcast Tom Haya di YouTube The Highway, di mana ia menekankan rasa bangganya terhadap atmosfer yang diciptakan oleh supporter Indonesia.
Namun ia juga mengungkapkan harapannya agar dukungan besar itu digunakan untuk hal yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 alih-alih terpecah oleh hasil turnamen non-FIFA seperti AFF. Ketika ditanya apakah ia lebih memilih bermain di depan supporter timnas Indonesia atau di Italia bersama klubnya Venezia FC, Jay tanpa ragu menjawab bahwa supporter Indonesia berada di level yang berbeda. Saya pilih Indonesia. Mereka berada di level yang berbeda. Ingat saat saya debut melawan Vietnam di Gelora Bung Karno? Rasanya luar biasa seperti tidak ada tandingannya, ungkap Jay. Dalam debutnya melawan Vietnam pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jay merasa atmosfer stadion sangat menggugah semangatnya. Ia bahkan mengaku merinding ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di hadapan puluhan ribu supporter yang memberikan dukungan tanpa henti. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya. Rasanya berada di level yang berbeda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia, tegas Jay. Meski memuji supporter, Jay juga tak segan menyinggung bagaimana sebagian fans timnas Indonesia justru terpecah belah dan terlibat dalam perdebatan sengit setelah hasil buruk di ASEAN Cup 2024. Menurut Jay, turnamen seperti AFF tidak layak dijadikan alasan untuk menciptakan keretakan di antara pendukung maupun tim. Baginya fokus utama adalah Piala Dunia dan itu harus menjadi prioritas seluruh elemen sepak bola Indonesia termasuk para fans. Kami bermain untuk sesuatu yang lebih besar. Saya berharap semua pendukung tetap bersatu mendukung kami di kualifikasi Piala Dunia. Turnamen seperti AFF seharusnya tidak memecah belah kita, ujar Jay tegas. Jay juga berharap agar dukungan besar supporter tetap diarahkan ke tujuan yang lebih besar, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Jay, itu adalah mimpi besar yang hanya bisa terwujud jika seluruh elemen, baik tim maupun supporter, tetap bersatu. Dukungan kalian adalah kekuatan kami. Jangan sampai hal-hal kecil memecah kita. Perjalanan ini masih panjang dan kami membutuhkan kalian di setiap langkah, tutupnya. Dengan pernyataan ini, Jay memberikan pesan yang mendalam, yakni kebanggaan dan dukungan untuk timnas Indonesia harus terus menjadi energi positif, bukan alat untuk menciptakan konflik internal. AFF mungkin sekadar turnamen kecil, tetapi mimpinya untuk Indonesia di Piala Dunia adalah segalanya. Langsung hebohkan publik tanah air. Tak disangka ternyata ada fans Vietnam yang benar-benar waras dan berpikir rasional dibandingkan pembenci timnas Indonesia yang sibuk lempar ujaran kebencian. Dengan sangat berani berikan saran mengejutkan untuk timnas Indonesia, agar segera melupakan turnamen sampingan tak bergengsi seperti AFF. Dan sebaliknya fokus sepenuhnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang jauh lebih penting dan membawa kebanggaan internasional. Semuanya langsung dibuat kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa justru dukungan dan kesadaran datang dari rival daripada sebagian pendukung sendiri? Simak ini dia penjelasan mendetailnya. Di tengah kritik yang diarahkan kepada pelatih Shin Tae-yong, setelah kegagalan timnas Indonesia lolos dari fase grup ASEAN Cup 2024, ternyata ada penggemar Vietnam yang memberikan pandangan positif dan mendukung langkah Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024 setelah hanya meraih 4 poin dari 4 pertandingan di grup B. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda finish di posisi ketiga, tertinggal 6 poin dari Vietnam di puncak klasemen dan 2 poin dari Filipina yang melaju ke semifinal. Pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menjelaskan bahwa ASEAN Cup 2024 bukanlah prioritas utama. Turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga Indonesia tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebagai gantinya, timnas Indonesia diwakili oleh mayoritas pemain U22 dengan rata-rata usia termuda di turnamen, yaitu 20 tahun. Tim ini diproyeksikan untuk menghadapi SEA Games 2025 dan turnamen level U23 lainnya. Turnamen ini juga menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda untuk dipromosikan ke tim senior.
Salah satu yang menonjol adalah Donny Pamungkas yang menunjukkan performa menjanjikan sepanjang kompetisi. PSSI dan Shin Tae-yong sepakat bahwa fokus utama timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan ASEAN Cup. Dengan masih menyisakan 4 pertandingan penting di grup C pada Maret 2025, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, kegagalan di ASEAN Cup tetap menuai kritik dari sebagian penggemar yang kecewa, bahkan ada yang menyerukan agar Shin Tae-yong diganti. Namun, ada juga yang menyadari pentingnya menjaga stabilitas demi tujuan jangka panjang. Yang menarik, seorang fans Vietnam bernama Duong Tang justru memberikan pandangan bijak dan mendukung Shin Tae-yong tetap bertahan. Komentarnya di media Vietnam dan Tri menekankan pentingnya stabilitas dan fokus pada cita-cita besar. Duong Tang menulis, Indonesia sudah melihat masalahnya, jangan berharap terlalu banyak pada turnamen sampingan. Menang dan kalah itu biasa, hasilnya adalah ujian kualitas, ajang latihan untuk cita-cita masa depan. Jangan ganti pelatih demi menjaga stabilitas. Dukungan dari fans Vietnam ini memberikan pelajaran penting bagi pendukung timnas Indonesia. Daripada sibuk memperdebatkan hasil di turnamen seperti ASEAN Cup, fokus utama seharusnya diarahkan ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dan dukungan penuh dari para penggemar sangat dibutuhkan untuk mendorong tim mencapai cita-cita tersebut. Jangan terjebak pada euforia atau kekecewaan di turnamen sampingan, tujuan utama adalah melihat Indonesia terbang tinggi di panggung dunia. Yes, alhamdulillah mantap gak jadi sedih. Kabar gembira yang benar-benar mengejutkan kini menghampiri Garuda. Meskipun timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 dan membuat banyak fans merasa kecewa berat, media ternama Asia ini secara tak terduga justru ungkap fakta menggembirakan yang bisa bawa harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan sebuah laporan eksklusif tentang 5 pemain muda potensial yang siap naik level ke tim senior dan berpeluang membuat Garuda melambung tinggi di turnamen besar mendatang. Wah, ini mantap! Apakah ini pertanda era kejayaan baru timnas Indonesia mulai terlihat di depan mata? Temukan siapa saja mereka dan simak fakta bahagianya di sini. Meskipun timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit tersingkir di babak grup ASEAN Cup 2024, ada kabar baik yang diungkap oleh media ternama Asia. Beberapa pemain muda Garuda menunjukkan performa menjanjikan yang dianggap berpotensi untuk naik ke level senior dan memperkuat skuad di masa depan, khususnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 5 pemain yang dianggap layak dipertimbangkan untuk mendapatkan tempat di timnas senior berdasarkan penampilan mereka di ASEAN Cup 2024. 1. Cahya Supriyadi. Kiper muda berusia 21 tahun asal Karawang ini tampil gemilang selama menjaga gawang timnas Indonesia. Refleks cepat dan ketenangannya di bawah mistar menjadi nilai lebih Cahya Supriyadi meski ia tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong saat Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Sebagai penjaga gawang Bekasi City, Cahya mampu memberikan rasa aman di lini belakang. Dengan performanya di ASEAN Cup, Cahya layak diproyeksikan sebagai pelapis Maarten Paes di timnas senior. 2. Kadek Arel. Bek muda Bali United, Kadek Arel tampil solid sepanjang turnamen. Dalam 4 laga, ia selalu bermain penuh selama 90 menit, menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang Garuda. Meski usianya baru 19 tahun, Kadek menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Posturnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi ketenangan, visi, dan kemampuan bertahannya membuatnya menjadi pemain potensial untuk memperkuat lini belakang timnas senior di masa depan. 3. Donny Pamungkas. Sebagai kapten timnas U20, Donny Pamungkas tampil konsisten di ASEAN Cup 2024. Meski sempat membuat kesalahan handball yang merugikan tim saat menghadapi Filipina, performa Donny secara keseluruhan tetap patut diapresiasi. Pemain Persija Jakarta ini memiliki visi bermain yang tajam, daya tahan luar biasa, dan kemampuan membantu serangan yang baik.
Doni bisa menjadi alternatif pelapis bagi Calvin Verdon di skuad senior. 4. Victor Dethan. Victor Dethan, pemain muda PSM Makassar, memang tidak mendapatkan banyak menit bermain di ASEAN Cup 2024. Namun setiap kali diberi kesempatan, Dethan menunjukkan potensi luar biasa. Dengan kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi kanan, pemain berusia 20 tahun ini kerap menciptakan ancaman bagi pertahanan lawan. Dethan layak mendapatkan perhatian lebih dari STY untuk terus berkembang bersama timnas senior. 5. Ahmad Maulana. Pemain muda Arema FC ini menjadi salah satu kejutan di 2 laga terakhir Indonesia melawan Vietnam dan Filipina. Ahmad Maulana menunjukkan mobilitas tinggi di lini serang, seringkali membuat pertahanan lawan kewalahan dengan pergerakannya. Dalam laga melawan Filipina, ia hampir menciptakan assist untuk Arkan Fikri meski peluang tersebut belum berhasil menjadi gol. Di laga melawan Vietnam, Ahmad menunjukkan kemampuannya untuk mengeksploitasi ruang kosong, sebuah atribut penting untuk seorang penyerang modern. Meski hasil di ASEAN Cup 2024 mengecewakan, penampilan 5 pemain muda ini memberikan harapan cerah bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan dari pemain diaspora, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan performa mereka di ajang internasional yang lebih bergengsi, terutama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini saatnya mendukung para talenta muda ini untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Kejutan besar, kabar gembira yang tak terduga kini menghampiri timnas Indonesia. Meskipun gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 yang membuat banyak fans kecewa, fakta mengejutkan justru muncul dengan dampak positif besar bagi Rafael Struijk, di mana kegagalannya di turnamen tersebut malah menjadi berkah luar biasa yang menguntungkan kariernya di klub Brisbane Roar dan membuka peluang lebih besar untuk bersinar di kompetisi internasional. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana hal ini malah bawa keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 ternyata membawa berkah tersendiri bagi striker naturalisasi Rafael Struijk. Meski belum menunjukkan performa terbaik bersama skuad Garuda, kesempatan ini menjadi peluang besar bagi Struijk untuk kembali fokus mengembangkan karirnya bersama klubnya Brisbane Roar di Liga Australia. Rafael Struijk yang digadang-gadang sebagai salah satu andalan lini depan timnas Indonesia harus menerima kenyataan gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan grup B. Semua gol Indonesia di turnamen ini justru lahir dari kontribusi pemain belakang seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Asnawi Mangkualam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Struijk bermain dalam kondisi tidak fit sejak bergabung dengan tim awal Desember lalu. Striker berusia 21 tahun itu dilaporkan mengalami kelelahan akibat jadwal padat bersama Brisbane Roar yang langsung berlanjut ke ASEAN Cup. Rafael memang kelelahan sejak awal bergabung di timnas, jadi memang tidak bisa memberikan performa terbaik, ujar Shin Tae-yong. Meski demikian, STY tetap optimis Struijk bisa segera bangkit bersama Brisbane Roar. Saya percaya Rafael akan baik-baik saja di Liga Australia. Ini juga akan berdampak positif untuk persiapannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 tambah STY. Setelah tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Struijk kini memiliki waktu istirahat selama 1 pekan sebelum kembali memperkuat Brisbane Roar. Klubnya dijadwalkan bermain lagi pada 29 Desember 2024, memberi waktu bagi Struijk untuk memulihkan kondisi fisiknya. Namun tantangan baru menanti di awal tahun 2025. Brisbane Roar dijadwalkan bermain setiap 4 hari sekali hingga pertengahan Januari, jadwal yang sangat padat untuk klub yang sedang berjuang keluar dari posisi juru kunci di klasemen A-League. Saat ini Brisbane Roar hanya mengoleksi 2 poin dari 8 pertandingan tanpa 1 pun kemenangan.
Struijk sendiri telah tampil dalam 3 laga untuk klubnya musim ini dengan total 146 menit bermain meski belum mencatatkan gol atau assist. Kegagalan di ASEAN Cup 2024 menjadi pembelajaran penting bagi Rafael Struijk. Dengan jadwal yang memungkinkan lebih banyak waktu bermain di klub, Struijk diharapkan dapat menemukan kembali performa terbaiknya. Penampilan impresif bersama Brisbane Roar tidak hanya akan mengangkat posisi klub di A-League, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan di Piala AFF bukanlah akhir, melainkan awal baru untuk perjalanan panjang Rafael Struijk dan timnas Indonesia di panggung sepak bola internasional.